Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat pokoknya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Oke, jumpa lagi dengan Bapak. Masih ingat nama Bapak kan? Muhammad Hayatul Hikam di Mapel Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang surat pribadi. Nah, sekarang pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah surat dinas. Oke? Surat dinas, surat resmi. Nah, indikator. Nah, ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur dalam surat dinas. Nanti pokoknya diperhatikan, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur dalam surat pribadi. Unsur-unsurnya apa saja, seperti kop surat, kemudian tujuan dan lain sebagainya, nomor. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyusun surat dinas. Mampu menyusun surat dinas, menyusun, membuat dan membuat surat dinas, ya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memperbaiki surat dinas dari segi struktur, diksi, kejelasan kalimat, dan penggunaan EYD, ejaan yang disempurnakan, menggunakan kata yang baku. Oke, itu perbedaan yang signifikan. Lanjut, kita masuk ke materi ya. Pengertian dari surat dinas bisa dibaca semuanya ya. Surat dinas adalah surat resmi. Kalian garis bawahi, surat dinas adalah surat resmi yang ditulis atau dikirim oleh sebuah instansi, kantor, atau keperluan dinas. Nah, berarti sebelum kita ke bawahnya, surat dinas itu memiliki arti pertama, surat resmi, ditulis atau dikirim oleh sebuah instansi, kantor, lembaga, organisasi. Berarti atas nama orang banyak, bukan atas nama individu atau one man. Kayaknya gitu ya. Yang kedua, surat dinas harus ditulis dengan bahasa yang baku serta memperhatikan kaidah kebahasaan yang benar. Berarti dalam surat dinas itu tidak boleh menggunakan kata-kata seperti gue, lu, kemudian yang tidak baku, kirimin, dan lain sebagainya, menggunakan bahasa-bahasa yang resmi, bahasa baku yang ada dalam KBBI dan juga yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, kita lanjut bagian-bagian surat dinas ya. Untuk pengertian tadi disimpan dulu ya, jangan sampai lupa. Surat dinas adalah surat yang bersifat resmi dan tidak mewakili satu orang, tapi berasal dari instansi, kantor. Intinya itu bukan perorangan ya. Kemudian menggunakan bahasa baku. Kita lanjut ke bagian-bagian surat dinas. Bagian-bagian surat dinas. Oke, yang paling atas apa? Kop surat. Nah, yang pertama kali, yang paling atas. Nah, untuk membuat surat pribadi, ciri khas surat dinas itu ada kop surat. Kop surat atau kepala surat, bahasa enaknya ya. Kop surat. Kop surat itu memuat informasi tentang satu, nama lembaga, lembaga pengirim ya, yang mengirimkan nama lembaganya apa, kemudian alamat lengkap, contoh organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. OSIS mana? OSIS SMP Islam Batang. Itu contoh ya. Kemudian logo, jika ada logonya, bisa memakai logo OSIS karena ini pengirimnya adalah lembaga OSIS. Nah, ini untuk kop surat. Kalau kop surat pasti, kalau instansi lembaga itu pasti ada ya. Kemudian tanggal surat. Pada bagian ini tidak perlu menuliskan nama kota karena di bagian kop surat sudah tertera nama kota. Contoh 7 September 2009. Itu contoh penulisan tanggal.
Tetapi kalau ada itu kalau ada nama tempatnya atau kotanya, itu setelah nama kota harus ada tanda koma kecil ya. Koma, contoh Warasan, koma 7 September 2009 itu kalau ada ya. Tapi karena ini surat resmi sudah ada di kop surat, nama kotanya tidak perlu ada kotanya. Sudah ya. Kemudian nomor lampiran perihal ya. Surat resmi itu ada nomor lampiran perihal ya. Nomor itu sudah ada di instansi. Contoh nomor 1 berarti surat pertama OSIS dari OSIS. X9 itu biasanya bulan ya. Kemudian 2009 itu tahun. Itu penulisan nomor. Penulisan nomor itu sesuai dari instansinya masing-masing. Kemudian lampiran ada selain suratnya itu ada berapa lampiran. Contoh 1 lembar ada lampirannya. Ketika tidak ada lampirannya di strip begitu ya. Kemudian perihal ini suratnya perihalnya itu apa? Untuk halnya itu apa? Untuk undangan. Bisa undangan rapat, bisa pemberitahuan itu ya. Itu nomor lampiran perihal. Kemudian alamat tujuan surat. Nah ini yang sering kali muncul di soal tes ya. Penulisan tujuan surat itu sering dari kelas 1, 2, 3 itu sering kali sering masuk penulisan alamat surat yang betul ya. Yang pertama, tidak perlu menggunakan kata kepada, tetapi langsung menggunakan kata yang terhormat, YTH ya. Tidak perlu menggunakan kata sapaan bapak atau ibu jika yang dituju adalah nama jabatan seperti bupati. Contoh, yang terhormat kepala desa, tidak perlu bapak atau ibu kepala desa. Bapak atau ibunya kita delete ya atau hapus. Atau kepada kepala sekolah berarti yang terhormat kepala sekolah mana ya, kepala MTS, anak Asisafiyah atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tetapi jika yang dituju adalah nama individunya maka boleh ditambah dengan kata sapaan bapak. Contoh, yang terhormat Bapak Muhammad Hayatul Hikam. Nah itu boleh ya. Yang keempat, kata jalan tidak boleh disingkat jika setelah nama jalan ada nomor, maka tidak boleh diberi tulisan nomor. Contoh, Jalan Kenari 9. Nah itu tidak perlu disingkat CL ya. Kemudian yang kelima, sebelum nama kota tidak perlu diberi kata di Pekalongan, langsung Pekalongan, langsung Kebumen begitu ya. Ini contohnya. Contoh, yang terhormat Bupati Batang Jalan Kartini. Kata-kata Bupati Batang itu tidak boleh dikasih bapak atau ibu, tidak boleh diberi kata sapaan bapak atau ibu karena ini nama jabatan ya. Kecuali Ibu Astuti itu nama perorangan, itu maka diberi ibu, sapaan boleh ya. Jalan Delima 10 ini jalan tidak disingkat karena apa? Setelah jalan itu ada nomor ya. Sudah. Kemudian selanjutnya salam pembuka. Penulisan salam pembuka ini seringkali masuk dalam soal tes. Nah ini penulisannya dengan hormat ya. Dengan hormat kemudian tanda koma. Biasanya dalam contoh ada yang hanya besar. Nah, dengan hormat hanya besar, salah, hanya harus kecil. Dengan D-nya besar, hormat hanya kecil. Kemudian diakhiri dengan tanda baca koma, jangan titik ya. Ini salam pembukanya. Dengan hormatnya jangan diakhiri dengan tanda baca titik ya, tapi dengan tanda baca koma. Ini sering sekali masuk dalam soal. Kemudian isi surat. Nah ini isi surat. Isi surat tergantung dari keperluan surat tersebut. Dibuat bisa berupa surat undangan, surat pemberitahuan, surat permohonan bantuan, surat izin dan lain sebagainya. Intinya menyesuaikan kepentingan atau keperluan dari instansi tersebut. Ini contohnya ya.
Kemudian setelah isi itu ada salam penutup. Gunakanlah salam penutup dengan netral. Penulisan salam penutup diakhiri dengan tanda koma juga. Namun salam penutup tidak wajib ada dalam surat dinas, tidak wajib. Contoh, hormat kami, ya, gitu. Yang kedelapan, jabatan, ya, di akhir pas tanda tangan, ya, jabatan, nama dan tanda tangan pengirim surat. Contoh, kepala desa, jabatannya di atas kepala desa, ya. Hormat kami, kepala desa TTD Joko Susilo Mangku Buwono, jabatan, nama dan tanda pengirim, ya. Sudah. Ini pengirim suratnya siapa, nanti ini kan itu menjelaskan siapa yang mengirimkan surat. Oke. Tembusan adalah seorang yang dianggap perlu mengetahui tentang isi surat tersebut. LKMD Desa Kalipucang Kulon, ini contoh, ya. Ini boleh ada, boleh tidak. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk surat, bentuk setengah lurus, semi full block style. Nah, ini, ya, bentuk-bentuknya saya perlihatkan aja. Ini garis-garisnya yang berisi, ya. Ini contoh-contoh. Nah, ini yang terbaru, ya. Jadi lurus kiri, ya. Ini yang sering dipakai. Nah, ini yang nomor 1 kop tanggal, ini kemudian nomor lampiran perihal, kemudian ada tujuan surat, kemudian salam pembuka, isi, salam penutup, tanggal dan jabatan, kemudian nama pengirim, kemudian yang nomor 10 adalah tembusan. Ini kalau ada, ya. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh kirim ke ditanyakan ke Bapak. Oke? Kiranya kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Jika kurang jelas nanti kita diskusi bareng, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.